Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Di jam yang kedua ini tetap masih semangat ya. Walaupun kita tahu, tidak mudah. Tetapi saya melihat ini adalah sebuah kesempatan. Tidak banyak orang bisa memanfaatkan waktu-waktu Tuhan seperti ini. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya sangat tertarik untuk bicara tentang mencari kehendak Tuhan, menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk ke tema kita yang berikutnya adalah menuruti firman Tuhan itu mendapat pengakuan dan perlindungan. Jadi kalau saudara menurut firman Tuhan, dijamin bahwa akan mendapat pengakuan dari Tuhan. Dan kalau saudara menurut firman Tuhan, maka akan diproteksi. Maka saudara akan mendapatkan perlindungan. Kita baca Wahyu pasal 3 ayat 8 dan 10. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Jadi saudara perhatikan dari firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Dan jemaat ini berkarakter, berciri khas. Apa ciri khas mereka? Jemaat yang mengasihi Kristus. Mereka ini adalah jemaat yang mengasihi Kristus. Dan juga mereka adalah jemaat yang mencintai firman. Makanya saya katakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sangat berkarakter menjadi keinginan, kesukaan dari Tuhan. Kenapa? Karena jemaat Philadelphia ini adalah punya pola, punya model. Di mana mereka ini adalah tipe jemaat yang disukai oleh Tuhan. Kenapa disukai? Karena dari 7 jemaat, 2 jemaat yang tidak mendapatkan teguran Tuhan. Kenapa? Salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Pertanyaannya kenapa mereka tidak ditegur? Karena mereka memiliki kualitas karakter yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Jadi processing mereka ini adalah memang sudah dilihat Tuhan memenuhi syarat standar dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan dengan baik. Kenapa mereka begitu disukai Tuhan? Karena dari kata Philadelphia itu dari 2 kata, Phileo dan Adelphos. Phileo itu adalah kasih, Adelphos itu adalah saudara. Dan lihat kualitas dari jemaat ini adalah jemaat yang hidup di dalam kasih persaudaraan. Kenapa begitu? Menjadi ukuran standar Tuhan. Kalau kita menjadi jemaat yang memiliki standar seperti jemaat Philadelphia, ini yang ditunggu oleh Tuhan. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, itu berarti saudara harus bisa mengasihi sesama. Ada banyak orang dibalik-balik. Ada yang mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan. Itu tandanya orang yang mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan. Tandanya apa? Cari muka. Ingin mendapatkan keuntungan.
ingin mendapatkan kelebihan, ingin supaya naik pangkat dan lain-lain. Tapi kalau engkau bisa mengasihi Tuhan, itu artinya engkau bisa mengasihi sesama. Dan ketika Tuhan mencatat ini, mereka sebagai jemaat Philadelphia, itu karena mereka sudah dapat mengekspresikan bahwa kasih persaudaraan ini begitu kental di dalam jemaat ini. Nah Bapak Ibu, suatu bukti yang sangat tegas dari Tuhan, bila kita jadi jemaat Tuhan yang mau menuruti firman-Nya, maka ada dua hal yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah, perlindungan ini bukan hanya pada waktu kekekalan, tetapi perlindungan ini sejak sekarang. Nanti saudara lihat. Nah makanya yang pertama yang perlu kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita menuruti firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama ini adalah pengakuan dari Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 8 dibacakan lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Iya, kalau Tuhan bilang tahu itu berarti dia tahu benar loh. Karena Tuhan menjelajah, kata Tuhan dalam firman-Nya, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh dunia. Gak ada yang bisa sembunyi. Dan Tuhan sangat tahu yang namanya isi hati manusia. Istri, suami, anak-anak tidak mungkin tahu. Istri tidak mungkin tahu suaminya punya hati apa. Ketoknya manis, tapi ternyata punya kehendak lain. Istri juga begitu. Ketoknya cantik, bagus. Tapi suami tidak tahu isi hati istri yang seperti apa. Begitu juga dengan sesama. Tetapi kalau Tuhan, Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Makanya kita harus belajar dengan baik. Kalau dia bilang dia tahu, itu pasti dia tahu. Makanya di sini yang saya katakan, yang pertama kalau kita nurut firman Tuhan dengan benar, maka akan mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Pengakuan dari Tuhan itu kenapa bisa terjadi? Karena dia tahu. Yang pertama dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi apa yang saudara kerjakan? Seringkali kan kita begitu. Orang kalau mau cari muka, biasanya kalau ada atasannya baru kerja bagus. Atasannya tidak ada, loyo meneh. Itu namanya kerja cari muka. Supaya apa? Supaya dipuji. Bagus. Tapi kalau enggak ada pengawasnya, enggak ada atasannya, waduh, tidur-tiduran, santai, enggak bikin apa-apa. Tapi kalau tuannya datang, langsung mukanya dibikin kayak capek, padahal capek turu. Capek tidur. Nah, di sini beda. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, pekerjaan kita yang Tuhan ingin tahu itu adalah dalam hubungannya dengan kerajaannya. Apa yang saudara-saudara lakukan untuk kerajaannya? Mungkin beberapa jemaat berkata, Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta, saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan full timer. Jadi Tuhan tidak tahu dong pekerjaan saya. Tuhan tahu apapun yang engkau lakukan untuk kerajaannya, itu pasti akan mendapatkan pengakuan. Makanya ada beberapa orang sudah dapatkan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan.
dikasih kesempatan untuk ikut di dalam karya besar Tuhan, sudah didapat kesempatan untuk ikut pelayanan untuk supaya bisa punya prospek kerajaan. Ada juga yang tidak mau. Padahal Alkitab ini begitu luar biasa. Karena jemaat Philadelphia itu adalah salah satu jemaat yang memang sudah diprospek oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kerajaan Tuhan. Tuhan tahu pekerjaanmu. Apakah engkau cuman bagian bersih-bersih gereja? Apakah engkau cuman bersih-bersih alat-alat musik? Tuhan tahu. Ketika engkau berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan pekerjaanmu. Maka jaminan Tuhan, Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kalau begitu gimana dong? Iya, ini jaminan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam karyamu. Sehingga dia harus berkata, aku tahu apa yang menjadi pekerjaan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ibrani ini mendukung supaya kita tetap mantap di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Artinya pekerjaan ini apa? Jangan sewaktu-waktu. Bukan Tuhan tidak tahu bahwa kita sudah pernah bekerja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika dia tahu, dia akan pasti memberikan upah kepada pekerjaan yang konsisten. Alkitab tidak main-main loh. Jelas banget. Dikatakan apa? Yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Dulu saya pernah dengar jemaat pusat. Saya kunjungi. Om, kok sudah lama ya enggak pelayanan? Wah, sekarang sudah bukan waktunya lagi. Kalian aja yang muda-muda. Teman-teman ya, sudah last loh, sudah terakhir loh. Tinggal nunggu pahala berhenti di tengah jalan. Ya sudahlah, dimaklumi udah tua. Tapi kalau masih muda-muda kok terus bilang istirahat, terus mandek, wah ciloko ini. Aku tahu segala pekerjaanmu sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Jadi apa yang saya katakan tadi ini? Jemaat Philadelphia, Tuhan bilang aku tahu segala pekerjaanmu karena memang landasannya adalah kasih. Ketika dia datang kepada seseorang, saya bilang sama teman-teman pekerja, tolong lihat salah satu jemaat yang suaminya belum beribadah tapi sudah waktu saya bimbing sudah mau percaya kepada Tuhan. Ini sakit, sudah agak berat, didatengin sama saudara Rio sama saudara Samuel, didoakan dengan mantap loh. Dia berkata, iya aku percaya kepada Yesus. Masih belum terlambat. Pekerjaan yang begini tuh diingat oleh Tuhan. Diingat. Aku kata Tuhan sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa. Ada pekerjaan-pekerjaan bukan hanya jadi pendeta, bukan hanya jadi pemain musik. Banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan supaya kerajaan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, jadi Allah kita adalah Allah yang adil. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya,
apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu dan Tuhan ingat. Bahkan di sini ayat ini memperjelas kepada kita, bila kita tetap konsisten, terus menerus, tidak pernah lelah, tidak pernah terpengaruh dengan situasi. Ada orang omongan jelek, tidak ada masalah. Yang saya lakukan bukan untuk pendeta, saya lakukan untuk kerajaan Tuhan. Itu berbeda. Maka Tuhan bilang apa? Segala pekerjaanmu di dalam Tuhan dan persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak. Itu artinya apa? Saudara nanti akan dapat pahala loh. Mengerikan. Sudah dapat sorga, dapat pahala lagi. Itu artinya apa? Dihormati oleh Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, apalagi yang Tuhan tahu? Yang kedua, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Artinya apa? Kekuatan kita itu kecil, tidak seberapa. Nah, mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 tadi. Ayat bagian B saja. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Iya, ini yang penting Bapak itu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi, walaupun kekuatan kita hanya kecil, tidak seberapa, tapi dengar, ada jaminan dari Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Kenapa dijamin? Karena dia tahu kita mengasihi dia dan tidak menyangkal. Ini kan orang-orang yang punya kemampuan kecil tapi berguna bagi kerajaan Tuhan. Salah satu adalah Antipas. Antipas ini adalah masuk di dalam sebuah gereja jemaat yang namanya Pergamus. Di dalam 7 gereja, salah satu yang ditegur Tuhan itu adalah Pergamus. Kenapa? Karena mereka adalah jemaat yang percaya kepada Tuhan tapi hidupnya hidup duniawi. Pergamus itu jemaat yang cinta akan hidup duniawi. Kenapa? Salah satu atau beberapa dari mereka itu memiliki ajaran Bileam. Ajaran Bileam. Dan ketika jemaat ini sedang bertumbuh dalam keadaan yang seperti yang saya katakan duniawi dan punya ajaran Bileam, ada satu orang yang namanya Antipas. Dia dikatakan Tuhan, ini adalah saksiku yang tidak mau terlibat dengan persoalan-persoalan duniawi. Sedikit, kecil, tetapi berguna bagi kerajaan Tuhan. Apa itu? Dibunuh. Orang ini mati untuk mempertahankan bahwa saya tidak mau hidup duniawi. Aku tahu bahwa kekuatanmu kecil. Tetapi ada orang-orang yang punya kapasitas besar bagi kerajaan Tuhan. Memang kita ini kecil, saya kan sudah kasih tahu waktu khotbah yang lalu. Kalau arus sungai yang besar itu melanda kita, kita yang kecil ini bisa terbawa arus. Makanya harus apa? Cross, jangan tinggal di sungai Yordan. Karena sungai Yordan itu adalah aliran dunia yang menuju kepada kematian. Aliran dunia ini begitu kuat. Tetapi Antipas dia tahu bahwa dia mengasihi Tuhan. Walaupun dia satu, dia mau rela mati. Tetapi tidak mau mati karena hidup dalam keduniawian. Orang-orang yang seperti begini ada jaminan Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 32 katakan. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Iya, walaupun kita kelompok kecil itu bukan bicara kuantitas. Tapi kelompok kecil ini bicara tentang kualitas. Apa itu?
Walaupun dunia berkata ini baik, tapi aku tidak mau terlibat. Bikin begini tuh model, Pak. Aku tidak mau terlibat. Walaupun kelihatannya kecil. Tapi kalau yang kecil ini asalkan berdasarkan kebenaran, nurut kepada Tuhan, nurut kepada firman-Nya. Firman Tuhan jamin, jangan takut. Hai kamu kawanan kecil. Kecil itu artinya tidak punya daya untuk melawan yang besar. Kecil itu artinya kami tidak mau ada di sungai Yordan yang menuju pada kematian. Kami harus keluar. Walaupun demikian, aku tidak mau terlibat dengan persoalan-persoalan yang besar yang membawa pada kematian. Kami kecil. Dijamin Tuhan, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan apa? Kerajaannya. Bukankah itu prospek kita, harapan kita? Harus ada harapan yang sedemikian rupa sebentar lagi. Memang sakit. Hidup di dalam dunia ini kalau ndak ikut model, ndak ikut gaya, ndak ikut aliran dunia do rasane piye to Pak. Ketok kuno. Ketok eko deso. Ketok eko kere. Daripada uangmu dibuang-buang percuma gitu, taruh dalam kerajaan. Di mana ada hartamu di situ, hatimu. Daripada dibuang-buang percuma. Yang saya mau katakan di sini yang lebih dari itu. Apa itu? Meskipun kita memiliki kekuatan kecil dalam hal kemampuan. Mungkin kita tidak pintar, kecil dalam intelektual. Mungkin kita tidak kaya, kecil dalam keuangan. Mungkin kita tidak punya hal-hal yang lain yang bisa melebihi orang lain. Tapi dengar baik, asalkan kita pegang firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, kita pasti dijanjikan kerajaannya. Nah, puji Tuhan. Yang kedua, menuruti firman-Nya, kita pasti mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ini yang saya catat, karena engkau menuruti firman-Ku. Nurut dengan apa? Tekun. Untuk apa tekun? Menantikan Tuhan. Tekun itu artinya sabar. Menantikan itu saya lebih suka cari bahasa yang bukan Yunaninya. Tapi yang bahasa Ibraninya. Ada 3 kata dari bahasa Ibrani tentang menantikan. Tetapi kata yang ketiga yang saya suka. Kafa. Kafa itu artinya melilitkan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Menanti Tuhan dengan sebuah harapan yang besar. Itu kafa. Jadi kalau saudara dalam poin yang kedua ini mau mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jangan coba-coba mengikatkan diri dengan dunia. Ikatkan diri kita dengan Tuhan. Sudah pasti hidup kekal. Sudah pasti kerajaannya diberikan. Kenapa? Mengikatkan diri sama rajanya kok. Kalau rajanya sudah terikat dengan kita, diseret kita kemana aja pasti tiba ke kerajaannya. Mau di mana saja, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Kalau bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti kerajaannya. Jaminan ini Tuhan berkata, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Nah, di sini yang menjadi
persoalannya. Kita mau enggak sampai pada titik itu? Walaupun di tengah pencobaan, tapi Tuhan katakan apa? Aku akan melindungi engkau. Kenapa? Terikat kok. Terikat dengan Tuhan kok. Jadi kalau Tuhan kena panas ya kita pasti kena panas. Tuhan kena hujan ya kita kena hujan. Terikat kok, kemana Tuhan kita ada di situ. Saudara dengar baik. Sehingga kalau kata Tuhan ada pencobaan datang, aku akan melindungi engkau. Kata-kata ini yang nanti saudara mungkin catat. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Pencobaan itu apa? Godaan. Godaan selama saudara ada di dunia ini. Yang apa katanya? Yang akan datang. Bahasa aslinya dikatakan datang bersegera. Kemana? Ke seluruh muka bumi ini. Saudara sudah lihat kan betapa ngerinya. Ada satu virus yang tidak hanya pada satu kota. Hanya pada satu negara. Tapi dia melanda seluruh dunia. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan melindungi engkau. Itu cuman virus untuk merusak badan kita. Tetapi ada virus yang bisa mematikan kita sampai tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ini yang kita harus jaga. Makanya yang digoda adalah keadaan kita supaya kita bisa gelempang, bisa jatuh, bisa tergeletak. Dikasih pencobaan-pencobaan yang membuat saudara tidak berdaya. Baru pencobaan kecil aja soal remer. Aduh, gampang lah. Gampang. Tapi dengan mudahnya melepaskan panggilan. Ndaklah aku ndak melayani dulu lah. Duh, keterlaluan. Padahal pencobaan itu tuh gampang banget. Kalau kita punya kasih Philadelphia, kan kasih persaudaraan. Tinggal ngomonglah sama siapa kek. Sama Pak Pendeta Abraham kek, ya boleh. Kan cuma ngomong. Pak, saya punya kebutuhan seperti begini. Minimal saya bisa doakan. Minimal saya bisa cerita dan memberikan jalan keluar. Tapi kalau tiba-tiba langsung pergi, langsung tinggalkan pelayanan. Nggak, aku ada persoalan tapi nggak ada yang menolong loh. Nggak ngomong kok. Tuhan jamin loh. Pencobaan yang datang pada masa sekarang ini akan dilindungi. Tuhan akan melindungi pencobaan itu. Yang Tuhan concern bukan pencobaan yang physically. Tapi Tuhan concern dengan pencobaan yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Dia pasti akan lindungi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Seandainya kalau kita nanti kena pencobaan, seandainya kita mengalami duka cita. Oh, Tuhan berkata bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang, now. Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, siapa tuh di sini yang tidak pernah berduka cita? Ayo, siapa yang di sini yang tidak pernah mengalami sengsara? Tapi sengsara di sini kan tidak selamanya. Sengsara di sini kan seketika, Tuhan yang ngomong kok. Seketika. Seketika itu apa? Coba contohnya. Hah? Mendadak. Ya tapi kalau mendadak tapi prosesnya lama, itu ya ndak enak. Persoalan itu datang tiba-tiba, mendadak, duk. Tapi suwi banget baru selesai.
Yang Tuhan mau adalah saudara kalau nanti dapat pencobaan yang maunya Tuhan adalah pencobaan yang seketika itu artinya hanya sekedip. Coba saudara kedipkan mata nih. Ayo, tek gitu. Sudah itu. Tapi kita tidak mau mudeng kok. Padahal cuma gini terus sudah buka lagi berarti kan nampak lagi. Kecuali ditutup lama-lama kayak gini terus mulai tanya uangmu di mana? Walah ini ya itu namanya masalah berat. Saudara punya makanan, makanya dulu waktu saya sekolah di Salom, saya lihat-lihat teman-teman saya nakal-nakal sebelah mana ya. Oh enggak mau saya duduk sama dia. Kenapa? Kita kalau doakan ada orang luar pulau kalau doakan, doa makan tuh lama. Udah, tempenya hilang. Di Salom waktu zaman saya loh. Bener loh ini serius loh. Akhirnya teman saya dia udah tahu kalau saya bales. Waktu bilang nanti mas kamu berdoa. Walah iki doanya sui langsung ini kok. Ya Tuhan. Ditutup. Ditutup itu. Tempe sama perkedel. Tapi yang Tuhan bilang pencobaan yang akan kita alami itu adalah seketika. Sehingga itu jangan memberikan pengaruh terhadap pelayanan kita kepada raja di atas segala raja. Pencobaan itu, godaan itu tidak lama, seketika. Perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar bila ada pencobaan. Kata ini di mana Ia akan melindungi dari pencobaan. Itu artinya Ia akan memberi kepada kamu jalan keluar. Oh, ora usah ditutupi, ora usah. Pokoknya kalau hilang, Tuhan tanggung jawab. Cuman perkedel dipertahankan. Masalah kan kecil banget. Waktu hilang, langsung teman saya, saudara tahu di depan saya, itu nasinya dibanting gini loh. Langsung dia keluar. Tidak mencirikan anak Tuhan yang lagi sekolah Alkitab. Tidak mencirikan. Oh itu guyon biasa kok. Tapi dianggap pencobaan yang sangat berat. Bukankah itu cuma sarapan? Nanti kan masih ada makan siang. Bukankah kita anak sekolah Alkitab sudah terbiasa dengan puasa 3 hari. Tapi baru perkedel hilang aja, iki ditumplek kok. Saudara, bukankah seperti itu contoh konkret hidup kita? Menjadi orang Kristen masalah baru kecil, sudah masalah bikin besar. Yang dipersalahkan siapa? Bukan si pencurinya, si pemberi berkat. Tuhan, masihkah kau ingat? Pakai lagu lagi. Tuhan ingat. Dia bilang, aku tahu pekerjaanmu. Aduh, marilah kita serius sama Tuhan. Kenapa? Karena ini bicara soal pencobaan. Yang kedua adalah pencobaan itu datang pada masa yang akan datang. Itu artinya bersegera. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya. Kalau kita tidak menderita karena kerajaan itu, tidak layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita ada pencobaan-pencobaan yang kata Tuhan pencobaan biasa, itu jangan memberikan pengaruh hubungan kita dengan Tuhan. Pencobaan itu yang bikin kita sendiri kok. Tapi yang disalahkan Tuhan. Karena kita tidak teliti, terima uang. Harusnya kembaliannya 3.175.000.
cuma dapat 1.375.000, 2 juta hilang. Hitung-hitung, waduh kipiye, ini salah. Tuhan masa engkau tidak lindungi? Wong kamu yang salah hitung, suruh Tuhan yang lindungi. Besoknya ditanya, kok enggak ke gereja? Males, Tuhan enggak melindungi. Katanya aku mau dilindungi dari pencobaan. Tidak datang. Kok enggak melayani? Males. Katanya Tuhan melindungi. Mana? Enggak pernah lindungi gitu kok. Padahal baru sekali. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Hilang, golek meneh. Cari Tuhan, lindungi ya Tuhan. Makanya hidup kita itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Nah di sini yang kita tanya, siapakah mereka yang menderita? Ini perlu kita tanya. Bapak Ibu, adalah mereka yang sekarang menderita karena kerajaan. Jadi bukan menderita karena kesalahan sendiri, itu tidak dihitung. Yang Tuhan ingat bahwa aku tahu pekerjaanmu adalah pekerjaanmu yang engkau ketika melakukan untuk kerajaan Tuhan menderita. Bapak Ibu, saudara, ini kan nanti kita ini sekarang posisinya ada di sini. Kalau saudara tidak masuk ke garis ini, panah ini, buah sulung gereja, artinya saudara akan masuk ke posisi ini. Tuhan tidak akan membawa kita kepada persoalan ini. Tidak. Yang Tuhan ingin supaya dia tahu itu persoalannya yang di sini, supaya saudara bisa masuk dalam buah sulung gereja. Untuk apa? Ketemu dengan Tuhan. Di mana? Di awan-awan yang permai. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara nanti ada di sini, itu artinya saudara persis apa yang Tuhan katakan. Mereka yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara menderita karena kerajaan ini. Itu artinya kita mempertahankan bahwa sebentar lagi saya akan ketemu dengan raja. Yang nanti akan dibawa ke kerajaan Tuhan. Nanti. Memang belum sekarang, tapi pada akhirnya Bapak Ibu kita akan perhatikan. Kita harus mempertahankan perjalanan kita dan sekarang untuk masuk menjadi buah sulung gereja dan akan bertemu dengan Tuhan di udara. Ini sudah di ujung sini. Sudah di ujung sini. Sebentar lagi kalau kita gagal kita ada di ujung sini untuk masuk ke sini. Ini sangat serius. Sangat serius. Hati-hati. Tuhan masih berikan kita peluang. 2 Tesalonika pasal 5 tadi, tolong dibacakan lagi. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya, kita mau menderita karena kerajaan Tuhan. Jadi di sini kita pertahankan. Ada masalah, ada pencobaan apapun karena kerajaan Tuhan itu. Harus apa tadi? Bahwa kita tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal nama Tuhan. Kalau saudara dalam hidup sehari-hari, saudara tidak menuruti firman Tuhan, itu artinya saudara menyangkal Tuhan. Hati-hati. Kata enggak sih masa cuman penampilan kayak gini menyangkal Tuhan kan enggak mungkin. Tapi kalau itu melanggar kebenaran Tuhan, kita melanggar akan perintah Tuhan. Berarti menyangkal pribadi Tuhan. Mempertahankan di sini untuk apa? Tuhan bilang begini, engkau sekarang yang menderita karena kerajaan itu. Kerajaan itu nanti kita akan terima ketika kita bisa lolos. Di pertama. Tapi kan saudara masih mau enggak lolos ke kerajaan itu? Tapi bukan lewat BSG, lewat pengangkatan, tapi lewat penderitaan. Bisa, bisa. Tapi memang Tuhan bilang banyak sih yang akan masuk di sini. Dan banyak yang lolos. Tapi kalau dapat yang pencobaannya ringan, kenapa mesti cari yang berat?
Kalau bisa dapat yang biasa, kenapa harus cari yang susah? Biasa itu dalam bahasa lain katakan lazim. Lazim itu apa bahasa Indonesianya? Lazim. Hah? Umum. Umum itu Pak. Yang begini tuh semua bisa. Ya kita yang umum aja nggak bisa, terus yang khusus begini tuh apa bisa? Masuk di sini sengsara mengerikan. Aduh Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kita perhatikan ayat 8 dan 9, ayat 8 dan 9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Oh, perhatikan, nanti satu waktu kita akan dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Di mana itu? Nanti kita setelah ini, setelah naik, kita ketemu dengan Tuhan di udara, kita akan turun. Kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan untuk apa? Untuk masuk memerintah dalam kerajaan Tuhan. Nah, perhatikan ayat ini. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekal, kemuliaan kekuatannya. Itu nanti binasa kekal. Kita akan jauh dari hadirat Tuhan. Ini hadirat Tuhan ini akan jauh. Kenapa? Orang yang tidak mau tahan dalam penderitaan di zaman ini, masuk ke zaman susah, zaman sengsara, gagal, mereka akan masuk ke Gehana. Mereka akan masuk di kerajaan neraka kekal, jauh dari hadirat Tuhan. Jangan mau ya. Ini benar-benar saya bilang kita ini perlu serius terus. Sehingga saya berharap khotbah-khotbah yang saya sampaikan tidak lagi bicara soal bagaimana saudara diberkati Tuhan. Udah gampang, kerja keras. Jangan boros, itu pasti saudara diberkati Tuhan. Uang gaji 1 juta, coba saudara makan 500.000, 300 nabung, 200 pakai untuk jajan yang lain-lain. Udah, setiap bulan 300.000, 100 bulan kan saudara ada 30 juta. Gampang kan mau jadi orang kaya? Tapi jangan sampai kita gagal dalam soal-soal yang kecil membuat kita tidak tahan untuk masuk di dalam persoalan dan pencobaan ini. Bapak Ibu, marilah kita serius kepada Tuhan. Kalau engkau menuruti firman Tuhan, 2 hal yang Tuhan ingin berikan kepada engkau. Apa? Pengakuan dari Tuhan. Aku tahu siapa engkau. Yang kedua, perlindungan. Perlindungan untuk apa? Tidak masuk di dalam aniaya antikris atau masuk menjauh ke hadirat Tuhan. Wah ngeri kalau sudah di sini udah. Kalau di sini saudara masih ada peluang di sini. Masih ada peluang. Saudara tahan menderita mati karena nama Tuhan, saudara akan naik. Mati di sini, naiknya di sini. Mati di sini, naiknya di sini. Nanti tunggu 7 tahun. Baru kita bisa naik ketemu dengan Tuhan. Saudara tinggal memilih. Saya berharap kita serius kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai